Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari karunia Tuhan. Mari awali hari ini dengan firman Tuhan sebagaimana terdapat pada bagian Injil Lukas pada pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-13 berbunyi demikian. Kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini tentunya tidak asing apalagi kalau kita baca secara keseluruhan. Ya, ini berbicara tentang kisah yang begitu luar biasa, begitu mencengangkan, di mana Tuhan Yesus mampu mengubah berkat jasmani yang sangat terbatas jumlahnya menjadi luar biasa. Dan tentunya dari kisah ini ada beberapa hal untuk kita jadikan sebagai sumber hikmat yang menuntun kita semua. Di antaranya, pertama, berbicara tentang memberi, memang fokus kita tentunya adalah memberi secara materi, baik berupa uang maupun makanan atau bentuk lainnya. Dan kita tentunya sadar dan paham, memberi adalah sebuah perbuatan baik, bahkan sering dikatakan sebagai cerminan sikap hati yang mulia dari tiap-tiap orang yang melakukannya. Namun sayangnya, tidak semua orang mau melakukannya. Beberapa pertimbangannya di antaranya, biasanya yang menjadi pilihan-pilihan manusia pada umumnya adalah: pertama, tidak mau memberi karena memang tidak ada hal-hal yang dapat diberikan pada orang lain, dalam artian keterbatasan kemampuan untuk memberi. Yang kedua, tidak memberi karena takut tidak cukup. Ketiga, tidak memberi karena takut diri kita juga kekurangan. Dalam artian, poin 2 dan 3 ini seringkali dipilih oleh manusia ketika manusia masih menghitung-hitung untung ruginya sebelum ia melakukan tindakan memberi atau berbagi dengan orang lain. Dan keempat, bahkan ada yang berpikir, buat apa repot-repot mengurusi masalahnya orang lain? Sehingga pilihan inilah terkadang membuat orang cenderung tidak mau memberi. Akan tetapi orang Kristen sesungguhnya tidak bisa bersikap demikian. Kalimat dalam ayat 13, kamu harus memberi mereka makan, mengandung arti bahwa kepada orang Kristen kita semua diajarkan untuk harus juga memikirkan dan peduli terhadap keadaan hidup orang lain. Yang kedua, dari bagian firman Tuhan ini kita beroleh hikmat. Faktanya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sering memandang rendah orang lain oleh karena keterbatasan yang ada pada diri mereka. Mungkin karena pendidikannya, mungkin karena strata sosialnya, mungkin karena ekonominya, pekerjaannya, rumah tangganya, mungkin karena usia, dan lain-lain lagi. Namun bacaan ini membuktikan kepada kita bahwa seorang anak kecil dengan jumlah makanan yang tidak banyak, tetapi mampu memikirkan orang lain dan mau memberi kepada orang lain. Fakta waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pastinya orang-orang dewasa punya juga makanan, tetapi tidak tergerak untuk mau memikirkan bahkan memberi kepada orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, baiklah kita yang sudah dewasa meneladani sikap anak kecil tersebut, bahwa pemberian sekecil apapun pasti berkenan di hadapan Tuhan, berharga di hadapan Tuhan, dan Tuhan sanggup untuk mencukupkannya dengan kuasanya. Bagi kita, pemberian kita mungkin sedikit dan tidak ada artinya. Namun belum tentu bagi orang lain. Bisa saja pemberian yang sedikit itu sangat bernilai, sangat berharga, dan sangat menolong untuk hal-hal yang sedang digumuli oleh mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Pagi nan indah telah Tuhan karuniakan menjadi bagian dari kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami siap menjalaninya dengan kekuatan, dengan semangat dan ketekunan. Dan tentunya kami imani selalu ada topangan kuasa Tuhan. Dalam doa pagi ini kami berdoa, bersyukur untuk nafas kehidupan, untuk kesuksesan hidup,
untuk pekerjaan, untuk rumah tangga, bahkan penggenapan hari ulang tahun untuk saudara-saudara kami yang merayakannya. Ajarkan kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan sebagai pemberi nikmat dalam hidup kami. Anak cucu dalam keluarga kami rindu mendoakan bagi mereka, karena kami percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi dengan pemeliharaan tumbuh kembang mereka, perjuangan pendidikan mereka, bahkan topangan keluarga-keluarga mereka saat mereka diayomi di hadapan Tuhan dalam perlindungan dan perawatan orang tua serta keluarga mereka masing-masing, serta diperkenalkan siapa Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah keluarga. Kuasa Tuhan kami imani membuka jalan bagi persoalan-persoalan hidup umat-Mu, termasuk persoalan kelemahan tubuh, sakit penyakit yang sedang digumuli oleh saudara-saudara kami. Tuhan tahu dalam lingkup jemaat Tamalan Rea ada banyak orang-orang yang sedang mengalami kelemahan tubuh, dari mulai anak-anak, orang dewasa, bahkan juga orang tua. Mari Tuhan Allah pulihkan mereka dengan kuasa-Mu, jamah bagian tubuh yang sakit dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga-keluarga dalam jemaat yang sedang mengalami gumul duka cita. Mari Tuhan Allah karuniakan pengharapan iman, karena dalam pengharapan imanlah maka mereka akan merasakan kehadiran Tuhan yang menghibur dan menguatkan mereka. Seluruh perjalanan hidup kami hari ini kami bawa di dalam pengasihan Tuhan, dan Tuhanlah yang akan terus memandu kami hari ini kekal dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.